Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, salam jumpa lagi dalam Busah, butiran Sabda Allah Harian. Minggu 15 Desember 2024, hari Minggu Advent ketiga, Minggu Gaudete. Bacaan kitab suci, bacaan pertama, diambil dari kitab Nabi Zefanya, bab 3 ayat 14 sampai 18a. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 4 ayat 4 sampai 7. Dan bacaan Injil Lukas bab 3 ayat 10 sampai 18. Bersukacitalah, Tuhan dekat dengan kita. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, minggu ini adalah Minggu Gaudete yang berarti bersukacitalah. Di tengah masa penantian yang penuh refleksi dan pertobatan, minggu ini mengundang kita untuk merasakan sukacita karena kedatangan Tuhan semakin dekat. Warna liturgi berubah menjadi merah muda sebagai tanda penghiburan dan pengharapan. Sukacita akan kedatangan Tuhan diserukan oleh Nabi Zefanya sebagai sukacita karena kepenuhan janji Allah bagi umat Israel. Tuhan telah mencabut penghukuman dan menghapus musuh-musuh mereka. Ia, Raja Israel, ada di tengah-tengah umatnya, memberi perlindungan dan membawa damai. Zefanya menggambarkan Tuhan sebagai Allah yang penuh kasih, yang akan menyelamatkan umatnya dengan sukacita dan penghiburan. Ini adalah pengingat bagi kita bahwa sukacita sejati hanya berasal dari kehadiran Tuhan di tengah hidup kita, terlepas dari situasi apapun yang kita hadapi. Banyak orang saat ini kehilangan sukacita karena beban hidup yang berat dan pergumulan hidup yang panjang. Akan tetapi, di manakah hidup yang tidak ada pergumulan, tidak ada kesulitan, tidak ada penderitaan? Yang namanya hidup pasti selalu ada masalah, ada sakit, ada kesusahan, ada kekurangan, dan bahkan ada kehilangan karena kematian. Untuk itu, dalam situasi apapun, kita tetap berkiblat pada ajakan Zefanya, supaya tetap semangat dan bersukacita, karena Tuhan selalu hadir. Ia tidak meninggalkan kita sendirian di tengah kehidupan ini. Tuhan senantiasa memberi perlindungan dan memberi kedamaian. Sukacita dan kedamaian Tuhan digemahkan dalam seruan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Paulus menekankan bahwa sukacita ini bukanlah hasil dari keadaan duniawi, melainkan dari damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ia mengajak kita untuk berdoa dan menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Sukacita di tengah kekhawatiran bukanlah hal mustahil untuk kita rasakan ketika kita mengandalkan kasih dan penyertaan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Akan tetapi, rasa sukacita bukanlah sekedar rasa senang dan riang gembira di atas penderitaan orang lain, melainkan sukacita yang mesti terwujud dalam tindakan peduli dan solider, bela rasa dan berbagi, seperti yang diserukan oleh penginjil Lukas dengan menghadirkan seruan Yohanes Pembaptis. Ketika orang banyak bertanya, apa yang harus mereka lakukan? Yohanes memberikan jawaban praktis sesuai dengan latar belakang kehidupan mereka. Ia tidak meminta mereka untuk berbuat hal lain
yang tidak sesuai dengan pekerjaan atau kehidupan mereka sehari-hari. Ia menuntut supaya pertama-tama mereka harus bertobat, lalu melakukan perbuatan baik dan perbuatan kasih. Bertobat saja tidak cukup, harus diikuti dengan perbuatan kasih kepada sesama. Itulah sebabnya Yohanes meminta mereka untuk membagikan pakaian dan makanan, jangan memeras atau jangan merampas. Singkatnya, bagikan kepada yang membutuhkan, bersikap adil dan hidup dengan integritas. Dengan demikian, hidup ini akan benar-benar bersukacita. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, sukacita yang sejati lahir dari hati yang bertobat dan tindakan nyata yang membawa kasih dan keadilan kepada sesama. Lantas, apa yang harus kita buat dalam hidup kita sekarang? Kita bisa menjawabnya dengan melihat kembali hidup kita tiap hari. Kita tidak saja diminta untuk bertobat, tetapi juga melakukan hal-hal baik bagi sesama agar semua orang dapat bersukacita. Sebab sukacita yang sesungguhnya adalah perasaan gembira melihat anggota keluarga kita atau sesama kita berbahagia. Ada orang yang tidak suka melihat orang lain bahagia. Selalu ada kecemburuan, iri hati, merasa disaingi, menganggap diri lebih dari orang lain, sehingga sulit melihat orang lain bahagia, bahkan keluarganya sendiri sekalipun. Sebab itu, camkanlah pesan Gaudete hari ini, supaya kita saling menolong dan saling membantu, agar sesama kita juga menikmati kegembiraan bersama kita. Kita senang dan bahagia melihat orang lain bahagia. Seperti Yohanes Pembaptis yang bahagia ketika menunjukkan bahwa Mesias yang akan datang lebih besar dari dirinya. Ia tidak merasa disaingi atau menolak, tetapi merasa bahagia dengan kehadiran Kristus. Ia harus menjadi lebih besar dan aku harus menjadi lebih kecil. Maka sebelum masa Advent berlalu pergi, baiklah ada waktu untuk bertanya diri, apa yang dapat saya perbuat sekarang? Buatlah yang diajarkan Yohanes, yakni bertobat dan menjadikan pertobatan itu nyata dalam tindakan kasih, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Kita juga diajak untuk menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan dan merasakan damai serta sukacita oleh kedatangannya. Sukacita Advent bukanlah sukacita yang dangkal, melainkan keyakinan bahwa Allah menyertai kita, membawa pembaharuan dan keselamatan setiap waktu bagi kita dan dunia. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas janji kehadiran-Mu di tengah kami. Ajarilah kami untuk bersukacita senantiasa dalam kasih-Mu, meskipun di tengah kekhawatiran dan tantangan hidup. Tuntunlah hati kami untuk bertobat dengan tulus, dan jadikan hidup kami cerminan sukacita dan damai-Mu bagi sesama. Semoga melalui kasih dan tindakan nyata, kami mempersiapkan jalan bagi kedatangan-Mu yang membawa pembaharuan dan keselamatan bagi kami dan bagi dunia ini. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan memberkati kita.